Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNC psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNC psikosomatis dengan topik rasa jenuh ketika tak kunjung sembuh. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah rasa jenuh ketika tak kunjung sembuh. Ini adalah suatu sensasi psikis ya yang sering kita rasakan di saat kita masih belum sembuh atau tak kunjung sembuh ya, atau sudah lama menanti kesembuhan tetapi belum juga datang kesembuhan. Nah, itu biasanya kita penuh dengan rasa jenuh ya. Nah, maka dari itu perlu kita pahami, perlu kita istilahnya atasi ya, agar semua gangguan baik itu yang bersifat fisik maupun bersifat psikis itu bisa teratasi dengan mudah. Nah, untuk itu maka tolong ya video ini ikuti sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video ini saling berhubungan ya, saling melengkapi, akhirnya menjadi pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis menjadi semakin komplit ya, semakin komprehensif, dan akhirnya menjadikan referensi kita semakin lengkap untuk berikhtiar secara holistik ya, mencapai ke kesembuhan atau terlepas dari gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Nah, maka dari itu ya, buat teman-teman yang khususnya masih merasakan sensasi-sensasi ini ya, ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya untuk menjadi termotivasi dan akhirnya bisa istilahnya menyimpulkan secara pribadi kita masing-masing ya, ketika masih ada rasa-rasa jenuh, bosan ya, malas, kemudian sedih ketika menghadapi sensasi-sensasi yang kita alami, yaitu yang disebabkan oleh asam lambung, GTNC psikosomatis yang sering membelenggu kita ya. Karena sensasi-sensasi itu, yaitu khususnya rasa jenuh, itu kadang ketika kita menikmati dengan sensasi-sensasi itu, nah akhirnya kita menjadi susah untuk bangkit ya. Tetapi ketika kita bisa melepaskan dari sensasi itu, kita merubah suasana baru ya, yang tadinya jenuh menjadi bersemangat ya, yang jenuh menjadi mencair kembali. Nah, inilah ya hal yang kita butuhkan, akhirnya kita menjadi cepat terlepas dari jeratan gangguan asam lambung, GTNC psikosomatis. Nah, baik teman-teman ya, sensasi rasa jenuh ya ketika tak kunjung sembuh. Nah, ini pernah saya alami ya, dan mungkin juga teman-teman sama ya, karena memang pada dasarnya penderitaan ini secara garis besar itu sama ya, baik itu sensasinya maupun solusinya ya. Nah ini macam-macam rasa jenuh ya, atau rasa bosan, atau rasa-rasa yang menyedihkan itu yang sering melekat kepada diri kita di saat kita belum sembuh, atau di saat kita masih banyak sensasi, atau mungkin sudah agak membaik tapi juga kadang sebentar kambuh gitu, seperti itu. Ini masih ada hubungannya dengan rasa-rasa jenuh seperti itu ya. Nah, macam-macam rasa jenuh itu, contohnya misalkan ya,
kita jenuh ya, makan itu saja ya. Nah itu pada saat itu juga saya alami seperti itu ya. Jadi pada saat terutama masih mantang ya, saya mantang ini, mantang itu ya. Nah itu akhirnya makannya ketemunya hanya itu saja, jenuh ya. Jadi kita hanya makan rebusan terus, kita tidak pernah merasakan gurihnya goreng-goreng dan lain sebagainya. Itu rasanya menjadi jenuh ya. Dengan seperti itu kadang menjadikan semangat kita itu menurun ya, menurun dan rasanya bosan ya, ingin segera terlepas dari itu ya. Nah itu harus bisa merubah teman-teman ya. Jadi awalnya kita kadang berusaha menikmati kejenuhan itu ya, tetapi harus ada target batas waktu ya, sampai kapan kita misalkan mantang supaya tidak jenuh dengan rasa-rasa yang itu saja ya. Karena apa? Karena pada dasarnya diri kita ya, terutama perasaan ini juga butuh perubahan ya, perubahan dari yang tadinya merasa jenuh, merasa bosan ya, merasa sedih, berubah menjadi rasa-rasa yang lebih baik ya, yaitu menjadi ceria kembali, menjadi semangat kembali ya, menjadi bisa beraktivitas kemana saja. Nah itu harus diawali dengan merubah rasa jenuh teman-teman ya, itu. Nah itu contohnya yang pertama tadi ya, jadi jenuh dengan istilahnya kita makan itu saja. Nah maka dari itu buat teman-teman yang khususnya masih mantang ya, nah itu cobalah ya, jangan terlalu berkepanjangan ya. Soalnya kalau terlalu berkepanjangan juga kadang efeknya kurang baik juga ya, karena tubuh kita juga butuh nutrisi yang komplit ya. Nah akhirnya ketika kita mantang berkepanjangan, contohnya pada waktu itu saya mantang ekstrim itu sampai 6 bulan ya. Nah itu yang terjadi apa? Tubuh menjadi kurus, berat badan menurun, kemudian muka pucat, ya pokoknya nggak menggairahkan, itu seperti itu. Nah akhirnya tubuh juga menjadi terasa kurang energik ya. Nah maka dari itu sedikit demi sedikit saya rubah dari mantang, istilahnya saya rubah hanya menjadi mengendalikan ya. Mengendalikan yaitu mengatur porsi lah. Kita sebenarnya boleh makan apa saja, yang penting istilahnya dibatasi ya. Jadi porsinya kita atur, jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu efeknya jadi tidak baik ya. Termasuk mantang berlebihan juga efeknya tidak baik, itu seperti itu. Nah maka dari itu kita ambil posisi yaitu cukup mengendalikan saja, itu seperti itu. Itu yang pengalaman yang saya alami ya. Buat teman-teman mungkin bisa juga diterapkan ya, bisa juga kalau mungkin tidak cocok ya abaikan saja itu, tapi pengalaman dari saya itu seperti itu. Nah akhirnya terjadi progres menjadi semakin membaik, gitu seperti itu. Nah itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita kadang merasa jenuh ya dengan sensasi ini itu ya, sensasi yang masih sering muncul, sering melekat ya. Contohnya kita sering hari-harinya merasa kepala berat ya, kemudian sering keliengan ya, sering badan seperti pegel-pegel, kemudian nafas pendek ya, kadang perut kembung ya, pokoknya bermacam-macam sensasi yang kadang sering kita rasakan. Nah itu juga membuat kita jenuh ya, membuat kita jenuh, membuat kita bosan ya, bosan dengan hunjaman sensasi-sensasi yang tak kunjung reda, itu seperti itu. Nah maka dari itu ini juga harus disadari bagaimana caranya ketika banyak sensasi kita itu berusaha mensyukuri ya, kemudian menerima, kemudian akhirnya bisa melepaskan. Nah dengan seperti itu nanti rasa-rasa jenuh ya, rasa-rasa bosan itu juga akan menghilang juga ya. Tetapi kalau kita selalu istilahnya menolak ya, menolak contohnya sensasi itu datang ya, nah akhirnya yang terjadi justru malah kejenuhan yang kita rasakan, itu seperti itu. Nah itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga, rasa jenuh itu contohnya jenuh tidak bisa bergaul seperti orang lain ya. Orang lain itu kan bisa pergi kemana saja ya, bisa bergaul di tempat keramaian, di tempat kerumunan mana saja, itu tanpa beban ya. Tetapi buat kita yang mengalami penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis, apalagi kecemasan kita masih tinggi, ketakutan
kita tinggi, akhirnya kita menjadi merasa terkungkung ya, terkungkung ketika kita mau pergi-pergi rasanya takut ya, kemudian mau bergaul istilahnya ke keramaian saja juga takut, jangan-jangan nanti pingsan, jangan-jangan kambuh dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu membuat kita menjadi jenuh ya, menjadi jenuh, rasanya seperti terpenjara dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu sungguh menyiksa ya. Jadi ini sensasi psikis yang kadang tidak kita sadari, tetapi sebenarnya kita terkungkung oleh rasa jenuh itu tadi ya. Maka dari itu hal-hal seperti itu harus kita sadari, kita rubah ya. Akhirnya nanti rasa-rasa jenuh itu mencair ya, mencair menjadi kita bisa pecah kembali ya, menjadi kita merasa hidup bebas kembali. Jadi semua doktrin-doktrin yang tadi mengungkung kita itu harus sedikit demi sedikit kita lepaskannya. Nah, caranya bagaimana nanti saya beri contoh ya, afirmasinya untuk melepaskan dari kejenuhan-kejenuhan itu tadi. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kita juga kadang merasa jenuh ya atau bosan pergi ke dokter atau berobat ya. Nah, ini juga pernah saya alami karena apa ya? Waktu itu sudah mengalami istilahnya shopping dokter ya, berulang kali berobat ya sering. Tapi hasilnya juga belum signifikan ya. Kita tetap masih banyak sensasi, kita masih belum berubah sesuai harapan. Nah, akhirnya kita menjadi jenuh juga, bosan rasanya seperti itu. Nah, itu juga pernah saya alami. Nah, mungkin juga teman-teman mengalami seperti itu ya. Nah, itu juga harus kita netralisir bagaimana caranya ya supaya kita berubah dari kondisi-kondisi semacam itu agar kita tidak terpenjara oleh kejenuhan kita sendiri. Karena kalau itu istilahnya tidak kita rubah, tidak kita kendalikan, nah akhirnya nanti kita menjadi putus asa teman-teman ya. Jadi jenuh yang berkepanjangan itu akhirnya bisa menjadi putus asa. Nah, supaya tidak sampai putus asa, maka di saat kita masih merasa jenuh, maka kita harus mencari alternatif bagaimana caranya supaya rasa-rasa ini berubah, yang menjadinya menjadi merasa sedih, merasa jenuh ya. Itu menjadi sedikit ada kebahagiaan lah, ada kebahagiaan, ada kemerdekaan. Nah, itu yang harus kita cari teman-teman, supaya nanti kejenuhan itu tidak semakin menumpuk ya, supaya kita menjadi semakin bisa bangkit dan merasa tercerahkan ya jiwa kita. Nah, akhirnya kita menjadi semakin membaik. Itu bisa berawal dari hilangnya rasa jenuh itu. Jadi kita akan tumbuh semangat ya, yang lebih ya, yang berkobar. Nah, akhirnya kita menjadi terlepas dari rasa-rasa yang tidak nyaman ya, rasa sedih yang berkepanjangan. Itu berawal dari kita melepaskan kejenuhan segala hal yang membuatnya kita menjadi merasa jenuh di situ. Nah, itu. Kemudian yang kelima yaitu juga kita kadang jenuh sudah lama tidak sembuh-sembuh ya. Nah, ini juga waktu itu juga saya durasinya agak lama ya, sampai hampir 2 tahun waktu itu. Nah, itu juga sudah jenuh sekali ya, rasanya hampir putus asa itu loh. Kenapa nggak sembuh-sembuh seperti ini. Nah, bahkan ketika kita sharing dengan teman-teman ya, banyak yang lebih durasinya panjang lagi juga ada ya, yang sudah 3 tahun, sudah 4 tahun, bahkan sudah 5 tahun lebih, itu pun ada. Nah, itu maka dari itu hal-hal seperti itu sudah pastilah ketika menimbulkan rasa bosan, menimbulkan rasa jenuh, itu sebenarnya wajar ya secara psikologis, karena kita pada dasarnya sebagai manusia normal kan inginnya merdeka lah, ingin merdeka, ingin punya rasa kebebasan, ingin bisa menikmati kesenangan, kan tentunya seperti itu. Tetapi kalau kita dihantam dengan istilahnya gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis ini yang memang penuh dengan rasa-rasa sensasi yang luar biasa dan nano-nano, nah itu yang membuat kita sering menjadi merasa jenuh ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sementara kita sadari saja dulu. Nah, kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana solusinya untuk mengatasi atau keluar dari rasa-rasa yang
menjenuhkan itu tadi ya. Nah itu. Nah solusinya adalah ya yang pertama ya, tumbuhkan niat dari dalam diri kita ya. Jadi kita berniat bangkit untuk sembuh secepatnya, untuk menatap masa depan yang lebih baik ya. Jadi biasanya diawali dari demi orang-orang yang kita cintai, demi keluarga ya, demi mungkin profesi kita, di sana masih banyak yang menunggu istilahnya pengabdian kita. Nah itu jadikan itu motivasi untuk bangkit. Maka saya harus bisa, saya harus bangkit, saya harus sembuh. Nah itu yang pertama, itu yang harus ditanamkan di dalam diri kita ya, sehingga kita nanti akan bisa terlepas dari kejenuhan itu ya. Jadi ternyata ketika itu kita niati dari dalam ya, itu insya Allah bisa teman-teman ya, insya Allah bisa. Jadi kita melihat kepada contohnya ketika kita mendengarkan sharing dengan teman-teman, banyak yang mengalami seperti itu ya. Jadi kita itu banyak temannya, tapi ternyata mereka juga bisa bangkit ya, bisa bangkit, bisa sembuh kembali, bisa normal kembali ya. Nah ketika teman-teman yang lain juga bisa seperti itu, kenapa saya tidak? Nah maka dari itu mulai dari sekarang bangkitlah ya. Itu maka jangan tanyakan ya, jangan tanyakan kapan kita sembuh, tapi tanyakan kapan kita mulai bangkit. Nah mulai dari sekarang kita bangkit, insya Allah pasti bisa. Dan buat teman-teman tidak perlu istilahnya berkecil hati, tetapi kita justru harus optimis, pasti bisa sembuh. Jadi badai pasti berlalu ya. Karena apa? Karena saya sudah membuktikan ya, ketika masih dalam kungkungan rasa-rasa yang tidak nyaman itu memang luar biasa, tapi ternyata semuanya bisa kita lewati. Nah itulah ya perjuangannya. Makanya buat teman-teman yang mengalami gangguan ini memang betul-betul perjuangan ya. Jadi perjuangan melawan gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis itu. Nah itu yang pertama ya. Jadi tumbuhkan niat dari dalam yang optimis lah, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, ketika kita masih merasa jenuh ya, merasa bosan, merasa sedih, itu sebenarnya wajar ya, wajar karena memang yaitu hantaman-hantaman sensasi, baik itu sensasi fisik maupun psikis, itu seperti itu ya. Tetapi kita harus punya target ya, punya istilahnya kapan kita harus akhiri. Nah itu sebenarnya bisa diprogram oleh diri kita sendiri teman-teman ya. Nah maka dari itu ya ini yang kedua, ketika kita ingin mengakhiri dari rasa-rasa jenuh supaya berubah menjadi rasa-rasa yang lebih nyaman, lebih enak, lebih menyenangkan, lebih merdeka, akhirnya kita bisa merasakan kebahagiaan dan akhirnya nanti menjadi sembuh ya. Nah itu yaitu dengan cara afirmasikan kata-kata positif secara berulang-ulang ya. Jadi ini apa ya, saya lakukan waktu itu ya, itu terutama pada saat kita sedang sedang merenung, sedang meditasi lah, seperti itu. Contohnya ketika kita habis sholat misalkan ya, atau kita mau tidur ya, mau tidur, nih itu afirmasikan, ini baik sekali. Jadi afirmasi positif itu lebih mudah diterima oleh bawah sadar kita ya, oleh tubuh kita yang punya kecerdasan untuk bisa merubah suasana yang kita inginkan. Nah itu pada situasi meditatif ya. Situasi meditatif itu ketika gelombang pikiran kita itu tidak sibuk ya. Yaitu kalau gelombang pikiran kita sibuk, itu di gelombang beta. Nah ini turunkan dulu kesibukan itu ya, sehingga masuk di gelombang alfa theta ya. Nah itu. Nah gelombang itu sering terjadi itu saat sebelum tidur ya. Karena kalau kita tertidur itu di gelombang delta yang paling bawah gitu. Nah itu di gelombang alfa theta, yaitu pikiran rileks ya, tenang. Nah itu disitulah masukkan afirmasi itu. Nah afirmasinya yang selalu saya katakan ya, itu pakai bahasa kita sendiri saja, bahasa sederhana yang kita itu memahami artinya ya, sehingga nanti kecerdasan bawah sadar kita itu
mudah menangkapnya dan akhirnya akan bekerja untuk merubah situasi yang sesuai keinginan pikiran sadar kita. Itu seperti itu. Nah, afirmasinya seperti ini teman-teman. Saya telah menerima keadaan ini dengan ikhlas. Tapi mulai hari ini dan seterusnya, saya layak untuk sembuh. Semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin damai, semakin hari saya semakin bahagia. Bahkan sekarang saya merasakan sudah sembuh dari rasa-rasa jenuh dan rasa-rasa yang tidak menyenangkan. Nah, seperti itu kita ulang-ulang terus ya. Nah, akhirnya nanti sampai ibaratnya terbawa tidur lah. Nah, itu diulang-ulang ya. Nah, akhirnya nanti sedikit demi sedikit kita akan berubah, suasana kita menjadi semakin membaik. Nah, itu silakan bisa dicoba karena ini termasuk bagian dari self healing ya. Jadi penyembuhan diri sendiri itu caranya seperti itu ya. Jadi bisa dengan afirmasi positif teman-teman ya. Nah, itu silakan lakukan saja. Insya Allah nanti akan ada perubahan ketika kita masih merasakan sensasi-sensasi secara psikis khususnya, yaitu kita mengalami rasa-rasa di titik jenuh ya, titik jenuh, titik bosan, titik menyedihkan ya ketika kita ingin berubah. Nah, itu ya, itu tipnya. Jadi tip yang kedua, afirmasikan kata-kata positif. Nah, kemudian tip yang ketiga, selain itu kita tetap lakukan ikhtiar melalui misalkan tetap menjaga 5P-nya ya. Kita rajin olahraga, kita melakukan istilahnya relaksasi dan lain sebagainya. Ini itu seperti di video-video saya yang lain ya, itu sudah ada tip-tipnya seperti itu. Silahkan bisa ditonton kembali agar pemahaman kita menjadi semakin lengkap ya. Dan ketika kita bisa mempraktekkan ya, insya Allah nanti kita akan ada perubahan. Yang tadinya kita merasa jenuh, akhirnya kita merasa bahagia dan akhirnya mengantarkan kita menjadi cepat membaik atau cepat sembuh total. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, PTNCT psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.